Kau terima uang, kau saya sikat sama saya. Karena saya tidak mengenal itu dan sekarang kita bertugas. Siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini, jenderal yang mengisi pertengahan tahun 2022 dengan kasusnya yang terus bergulir hingga saat ini, Ferdy Sambo. Peran utama dalam polemik kali ini. Mari kita simak bersama biodata dan perjalanan karirnya hingga menjadi terdakwa. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan ini menghabiskan masa sekolahnya di Makassar yang dulunya bernama Ujung Pandang, merupakan kelahiran 19 Februari 1973. Ferdy Sambo melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di SMPN 6 Ujung Pandang. Setelah itu lalu masuk ke SMA Negeri 1 Ujung Pandang. Setelah selesai, Ferdy Sambo mencoba mendaftarkan dirinya ke Akademi Kepolisian di tahun 1990 hingga 1994. Dirinya juga mengenyam pendidikan kepolisian di PT IKA dan lulus di tahun 2003. Lalu ke Sespimen dan lulus di tahun 2008. Juga Sespimti dan lulus di tahun 2018. Pilihan Ferdy Sambo untuk turut berkecimpung di dunia kepolisian tentu tidak lepas dari campur tangan keluarganya, terutama sang paman. Terlahir dari keluarga terhormat dan besar di lingkungan keluarga yang berprofesi sebagai abdi negara. Ferdy Sambo merupakan keponakan dari seorang purnawirawan Polri, Maijen Peter Sambo. Jenderal Bintang 2 ini bahkan sempat dikira ayah kandung dari Ferdy Sambo. Bahkan Peter Sambo cukup familiar di kalangan petinggi kepolisian, lantaran sempat dipromosikan sebagai Kapolri oleh Menhankam Pangap LB Murdani. Namun sayang, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai presiden menunjuk Jenderal Muhammad Sanusi sebagai Kapolri. Kakak kandungnya juga seorang jenderal berpangkat irjen. Tak hanya keluarganya saja, Ferdy Sambo juga menikahi putri Chandrawati yang berprofesi sebagai dokter gigi yang merupakan anak dari seorang purnawirawan jenderal TNI. Dari pernikahan dengan sang istri, mereka dikaruniai 4 orang anak. Setelah selesai dari pendidikan di Akpol, Ferdy Sambo memulai perjalanan karirnya sebagai Pamalem Diklat Polri selama setahun. Dirinya lalu naik jabatan menjadi Pamapta Polres Metro Jakarta Timur dan Katim TK Polres Metro Jakarta Timur di tahun yang sama. Setelah dirinya mendapat pangkat Ibtu di tahun 1997, dirinya mengemban tugas baru sebagai Kanit Resintel Polsek Metro Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur. 2 tahun menjabat, Ferdy Sambo ditunjuk menduduki posisi sebagai Kanit Resintel Polsek Metro Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Setelah itu, dirinya menjabat lagi sebagai Wakapolsek Metro Mantraman, Polres Metro Jakarta Timur. Lalu Wakasat Reskrim, lalu dimutasi menjadi Kasat Reskrim Polres Bogor. Dirinya juga sempat mengemban tugas sebagai Kanit 4 Satops 1 Ditreskrim Polda Jabar di tahun 2004. Lalu untuk menjadi Kasubag Reskrim Polwil Bogor, Ferdy Sambo harus menunggu waktu 2 tahun lamanya. Karirnya terus menanjak seiring jabatannya di berbagai wilayah. Dirinya sempat ditugaskan sebagai Wakapolres Sumedang Polda Jabar, lalu Kasiaga Ops Biro Ops Polda Metro Jaya, Kasat 5 Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dirinya lalu ditunjuk sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, lalu menjabat sebagai Kapolres Purbalingga, Kapolres Brebes. Saat dirinya menjabat sebagai Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2016. Saat itu pula, pangkatnya naik menjadi Komisaris Besar alias Kombes. Belum genap setahun menjabat, dirinya pun ditugaskan sebagai Kasubdit 4 di Tipidum Bareskrim Polri. Lalu diangkat lagi menjadi Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri di tahun yang sama. Tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk Ferdy Sambo sampai naik jabatan lagi. 2 tahun kemudian, dirinya ditunjuk sebagai Korspripim Polri. Hanya setahun menjabat, dirinya ditugaskan lagi sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri, seiring pangkatnya yang naik jadi Bintang 1. Setahun berselang pangkatnya naik lagi menjadi Bintang 2. Seiring dirinya diangkat sebagai Kadif Propam Polri tahun 2020, membuat Ferdy Sambo menjadi Jenderal Bintang 2 termuda sebelum akhirnya dimutasi ke Patianma Polri. Tentu tidak hanya pendidikan yang membuat Ferdy Sambo mampu meraih banyak pencapaian. Selama karirnya yang berjalan mulus, tentu turut berpengaruh sampai-sampai dirinya bisa memecahkan berbagai macam kasus. Salah satu kasus yang sempat ditangani olehnya adalah pelaku bom teroris Sarina yang berhasil dirinya ringkus bersama dengan Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
Selain itu, kasus kopi Vietnam yang juga sempat bikin geger juga tak luput dari penanganan pria berpangkat Inspektur Jenderal tersebut. Polisi yang berpengalaman di bidang reserse ini juga pernah menangani kasus perdagangan orang jaringan Timur Tengah di tahun 2018 silam. Dirinya juga terlibat dalam penangkapan dan pengungkapan kasus surat palsu DPO Joko Chandra saat dirinya baru menjabat sebagai Kadif Propam Polri di tahun 2020 silam. Di tahun yang sama dirinya juga terlibat dalam pengungkapan kasus kebakaran dari Kejaksaan Agung RI. Deretan prestasinya tersebut bahkan membuatnya berhasil menyalip jabatan Krisnamurti saat itu. Dengan adanya kegiatan pengadaan bahan alat bekas, punya karir cemerlang dan pencapaian yang bagus selama berkarir. Tentu harta kekayaan yang dimiliki sang jenderal juga tak sedikit jumlahnya. Sebagai seorang pejabat tinggi di kepolisian, wajar jika dirinya punya kewajiban melaporkan harta kekayaan yang dipunya. Berkaca dari catatan LHKPN yang hanya dilaporkan di tahun 2020 saja, Ferdy Sambo digadang-gadang punya kekayaan yang jumlahnya ditaksir mencapai lebih dari 0,5 triliun. Untuk kepemilikan aset tak bergerak seperti bangunan, Ferdy Sambo punya rumah yang berlokasi di Jalanan Bangka 11A, nomor 7, Jakarta Selatan. Masih di Jakarta Selatan, dirinya juga punya 1 unit rumah. Selain itu, dirinya juga memiliki rumah yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Selain aset tak bergerak, Ferdy Sambo juga memiliki aset berupa mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi rumahnya. Di antara mobil tersebut, ada Lexus NX 300 F Sport tahun 2021. Mobil Lexus RX 300, mobil Lexus LM 350, mobil Toyota Land Cruiser, dan Toyota Kijang Innova Venturer. Tapi gara-gara harta kekayaannya tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata jadi curiga. Dari mana sebenarnya asal-muasal harta yang dimiliki Ferdy Sambo? Terlebih dirinya belum melaporkan harta kekayaan terbarunya ke KPK. Mengingat gaji untuk polisi setara pangkat irjen, range gaji yang didapat hanya berkisar 2,5 juta hingga 5 juta rupiah. Masalah terkait dengan kecelakaan. Tapi semua itu sekarang tidak berguna lagi. Soalnya kasus kematian Brigadir Joshua membuat dirinya harus melewati berbagai macam rangkaian pemeriksaan di persidangan. Bikin skenario ini dan itu, kasusnya juga tidak selesai-selesai. Mulai dari sang istri yang bikin skenario dilecehkan oleh Brigadir Joshua, sampai mengaku ada aksi saling tembak di rumahnya sendiri pas lagi mengeksekusi korban. Kasus yang bikin geger satu Indonesia ini bahkan membuat masyarakat gak percaya lagi dengan instansi kepolisian. Punya karir bagus dan berbagai pencapaian lainnya juga udah gak ada gunanya sekarang. Meski sebelumnya tidak pernah ada laporan soal dirinya bikin kesalahan. Sekarang Ferdy Sambo harus berhadapan dengan meja hukum. Bahkan harus menyeret puluhan nama dalam kasusnya. Mulai dari istrinya sendiri, Putri Chandrawati, asisten pribadinya, Barada Eliezer, Bribka Rika Rizal, supirnya Kuat Ma'ruf, sampai sekelas polisi Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Mereka semua menjalani sidang dakwaan. Mereka didakwa mengikuti skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Mulai dari Hendra Kurniawan yang berperan memerintahkan untuk mengamankan dan menghilangkan barang bukti rekaman CCTV. Mantan Kaden Aro Paminal Div Propam Polri, Agus Nurpatria yang berperan menyusuri kamera pemantau dan mengamankan DVR kamera pemantau di rumah Ferdy Sambo. Lalu Arif Rahman yang didakwa mematahkan laptop untuk menghilangkan jejak DVR kamera pemantau. Hingga Cuk Putranto yang berperan menerima dan menguasai 3 DVR kamera pemantau di sekitar rumah Ferdy Sambo.